pengalaman lucu itu si Rizky Om. Namanya Rizky, yang di angkatan saya. Itu jadi dia pulang dari Nugas dan dari warnet. Kurang lebih tengah malam lah Om. Tengah malam itu dia naik motor. Jadi di depan kosan itu ada pagar. Jadi pintunya itu pagar kosan, terus pintu gerbang utama, terus baru parkiran gitu. Jadi dia buka gembok, sebelum buka gembok parkiran itu dia datang. Tiba-tiba pas lagi motoran itu dia lihat anak kecil naik sepeda, ngayuh sepeda kecil-kecil gitu. Roda 3 itu Mas? Ya, kurang lebih seperti itu. Iya, Jadi iya. sepeda mini kayak gitu Sepeda kan. mini kecil ya? Muterin lapangan, terus ditanyain dengan polosnya sama Rizky. Dek, kamu ngapain malam-malam di sini? Cuman dijawab adiknya ini, main sepeda Om. Terus anak kecil itu muter, si Rizky masuk motor, dan pas di parkiran dia baru sadar. Kui apa mau? Sempat juga sih Om, saya mencari tahu sih Om. Saya sempat menanyakan ke teman saya yang indigo. Saya ajak ke kosan itu, dia sendiri capek di kosan itu. Dia bilang ini kayak pasar. Rame? Pasar iya. Iya. Atau tempat pembuangan. Versinya dia seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu bagi kita semuanya. Kembali lagi di obrolan santai bersama saya. Dan pada kesempatan kali ini momennya pas ya untuk teman-teman yang kuliah atau sekolah ini baru masuk ini, terutama kuliah. Kalau yang berasal dari luar kota, biasanya ketika masuk awal kuliah itu nggak hanya kita mencari kampus, tapi juga mencari kosan. Nah ini, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang kos-kosan yang dikenal angker. Dan teman saya habis ini nanti akan coba menceritakan atau sharing ya tentang kosan angker selama pengalaman beliau ini dulu kuliah. Nah, tidak perlu lama-lama, sudah hadir Mas Ian. Selamat datang Mas Ian. Terima kasih. Sama-sama. Ya, nah ini Mas Ian kesibukannya apa kira-kira ini? Kalau sekarang saya bekerja aja sih Om di salah satu perusahaan swasta di Jogja. Masih di Jogja? Masih di Jogja? Iya, masih di Jogja. Aslinya dari mana Mas? Kebetulan saya lahir di Bangka Belitung, tapi mulai sejak kuliah saya stay di Jogja. Oh, sampai sekarang berarti? Sampai sekarang. Oh, iya. Gitu Om. Nah ini berarti dari tahun berapa Mas di Jogja? Pertama kali ke Jogja? Pertama kali benar-benar stay itu di tahun 2003. 2003? Berarti 20 tahun? Ya. Sekarang ya? 20 tahun ya? Oh, dulu kuliah ambil studi apa Mas? Saya tahu. Di Fakultas Ekonomi. Oh, di Ekonomi. Oh iya. Ini berarti pas ke Jogja pertama itu kan tentunya nyari kosan nih. Kalau sampai hari ini sudah punya hunian sendiri atau masih kos juga? Alhamdulillah sudah punya hunian sendiri. Sudah berkeluarga berarti? Sampun Om. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Iya, lah ini apa ya Mas ya? Pengalaman waktu ngekos di Jogja itu seperti apa? Dari sulitnya mencari tempat misalkan, terus bisa dideskripsikan lokasinya nggak usah disebut, tapi kisi-kisinya aja. Kemudian kosannya kondisinya seperti apa? Sebelum saya punya satu pertanyaan yang bikin saya penasaran. Kalau ngekos itu seperti apa? Termasuk adakah gangguan-gangguan metafisik? Karena kadang banyak sekali ya. Kalau kemarin sebelumnya kita pernah bahas itu tentang kosan, gitu, kontrakan, gitu. Nah ini Mas Ian nanti mungkin bisa sharing ceritanya seperti apa dan coba nanti saya bantu untuk nge-track dulu pernah terjadi apa di situ. Monggo. Ya, terima kasih Om. Sama-sama. Jadi gini Om, waktu itu saya ngekos itu untuk di kosan yang ini, itu sekitar 2006-2007 seperti itu Om. Awalnya 2003 sampai 2006 atau 2007 itu saya kosan di tempat lain berpindah-pindah seperti itu Om. Memang agak jauh dari kampus waktu itu. Nah, latar belakang waktu itu kenapa saya pengen pindah ke kosan itu, awalnya saya mencari kosan yang dekat kampus karena waktu itu saya sedang melakukan skripsi Om. Jadi saya pengen ketika saya skripsi saya mudah akses ke kampus yang which is itu cuman 5-10 menit kalau motoran kayak gitu atau bisa jalan kaki kayak gitu Om. Nah,
memang agak susah nyari kosan di sekitaran kampus untuk kosan cowok. Kebanyakan rata-rata pas zaman itu adalah kosan cewek. Dan kalaupun ada, itu bagi saya agak kurang nyaman, Om. Nah, ketika saya mencari kosan itu di daerah belakang kampus, itu kosan itu menyempil di antara kosan cewek semua, Om. Jadi kosan itu satu-satunya kosan cowok di belakang kampus yang masih baru, benar-benar masih baru. Saya adalah angkatan pertama untuk di kosan itu, dan itu harganya cukup reasonable dengan fasilitas yang apa yang kita terima kayak gitu, Om. Gitu awalnya. Jadi awalnya pun masuk itu ketika cari kosan itu pun tidak ada feeling yang nggak enak ketika melihat di situ, dan ketika melihat di situ ya, wah ini kosan bagus, bersih untuk kosan cowok. Biasanya kan kosan cowok, maaf, kebersihannya kurang gitu terjaga. ya? Kebersihannya kurang terjaga. Jadi di situ tuh ada pembantu kosan yang setiap hari, setiap pagi membersihkan kosan. Jadi itu yang melatar belakangnya saya akhirnya kosan di situ, Om. Gitu. Kalau kondisi ruangannya ukuran berapa, Mas? Kalau ukurannya kamar mandi dalam, jadi 3x3, tapi kamar mandinya itu di luar space 3x3. Jadi 3x3 itu pure kamar, kamar mandinya misah. Kamar mandinya kurang lebih 1,5 x 1,5 meter. Oh, berarti dari semua kamar itu ada kamar mandi dalam semua? Iya, kamar mandi dalam semua. Lantai berapa, Mas? 2? 2 lantai semuanya, Om. Kemudian ada fasilitas dapur juga. Dapur umum gitu ya, Mas? Dapur umum, kulkas, air minum ready to drink. Maksudnya yang kita bisa minum langsung dari keran kayak gitu. Jadi si pemilik kosan jadi memberikan fasilitas itu kayak gitu, Om. Bahkan ada musola, ada ruang tamu juga. Jadi cukup nyaman untuk kita tempati kayak gitu. Dan parkir mobil, motor juga menampung sampai 3 mobil, motor ya cukup banyak kayak gitu. Total kamar sekitar 20-an. 20 atas bawah, Mas? Atas bawah ya, totalnya. Kalau waktu itu per bulan berapa, Mas? Waktu itu gitu? Kalau waktu itu dari zaman saya itu 2006 atau 2007 saya masih sempat bayar 500 sampai 750 kayak gitu. Oh ya lumayan ya. Lumayan. Di tahun itu ya. Gitu. Di tahun itu, karena memang waktu itu kosan itu paling oke untuk kosan cowok sih. Daripada yang lain ya. Daripada yang lain. Nah, biasanya kalau kosan cowokan terkenal jorok. Iya betul. Dogil gitu ya penghuninya. Betul. Semlawur gitu ya. Ya begitulah, Om. Waktu itu dan itu tidak ada yang aneh-aneh di awal itu, Om. Oh, sampai merasakan keanehan nih, Mas, to the point nih. Itu sampai berapa lama? Terus itu mengganggunya seperti apa? Termasuk ini kan jenengan kuliah ya posisi ya. Betul. Waktu itu mengganggu ini nggak konsentrasi waktu ngerjain tugas atau mau skripsi gitu? Awalnya sih mengganggu, tapi akhirnya tidak. Jadi gini, Om. Ceritanya itu setahun pertama itu kita kurang lebih setahun pertama itu kita dengan mengalami teman-teman kosan itu tidak mengalami sesuatu hal yang ganjil ataupun aneh. Jadi kita hidup seperti biasa, kita masih bersosialisasi, masih ceria lah waktu itu, dan kosan itu sering dijadikan base camp oleh teman-teman dari teman kosan yang punya komunitasnya seperti itu, Om. Jadi cukup ramai kosan itu, sering ngerjain tugas bareng juga di kosan itu. Nah, setahun pertama itu tidak ada gangguan. Masuk setahun kedua mungkin ya bagi saya itu ada satu mungkin itu pertanda atau saya kurang paham sih, Om. Mungkin nanti Om Hao bisa jelasin juga. Jadi suatu ketika saya tuh mimpi, Om. Mimpi, di dalam mimpi saya itu kamar kosan saya itu berantakan. Jadi saya pulang kuliah, dalam mimpi saya itu saya pulang kuliah, saya naik ke kamar kosan. Kamar saya ada di lantai 2, lantai 2 sisi utara. Itu pulang kosan itu ketika saya buka kamar saya itu berantakan banget, Om. Jadi kayak habis diacak-acak orang gitu. Kemudian dalam mimpi saya itu saya ketakutan. Saya teriak semua anak-anak kosan, teman-teman saya. Dan di situ teman-teman kosan datang, pada heboh ke nyamperin saya di kamar kosan. Saya cuma woi ini siapa yang berantakin kamar saya? Ini siapa yang ngerjain saya? Nggak ada yang ngerjain kamu, nggak ada yang usilin, nggak ada yang masuk juga. Terus ini siapa yang berantakin kamar saya? Nggak tahu, pada nggak tahu gitu, Om.
Akhirnya yaudah kita lapor polisi, kita cari sekitar, siapa tahu ada orang yang masih mencurigakan kayak gitu. Nah ketika saya ditinggal sendiri di dalam mimpi itu, saya coba mau mulai memberesin kamar, tiba-tiba ada suara yang menggelegar. Saya masih ingat karena suara itu saya dengar dalam mimpi dan sampai saya bangun setengah sadar. Itu masih kayak, jadi ketika saya bangun pun suara itu masih ada kayak di sekitar saya gitu. Cuman bilang gini, Yan, udah kamu tenang aja di sini, kita nggak ganggu kamu. Gitu. Nah, saya kebangun tuh, saya pikir itu cuma mimpi buruk. Ternyata selang 1 malam, kamar bawah saya itu mulai digangguin Om, gitu. Jadi ada teman saya namanya Indro, di bawah persis di bawah kamar saya itu dia sedang tidur menuju tidur maksudnya. Tiba-tiba kamar mandinya dibuka, pintu kamar mandinya dibuka. Jadi kamar mandinya itu sebenarnya pintunya pintu kayu, bukan pintu kamar mandi yang kayak sekarang itu Om. Jadi benar-benar kayak pintu kamar itu dibuka jeglek gitu, kebuka. Nah si Indro tuh ngiranya angin Om, karena di setiap kamar mandi itu ada ventilasi yang jendela bukan kecil. Jadi kalau ada angin itu biasanya mungkin menyedot, jadi atau mendorong pintu kayak gitu. Iya, iya. Nah ketika itu dibuka, terus sama Indro ditutup. Pintunya kebuka lagi. Buka, tutup. Akhirnya dikunci sama Indro, dikunci karena emang ada kuncinya. Dikunci, kemudian udah tuh tinggal tidur. Belum sampai terlelap tidur, dari kamarnya itu tiba-tiba ada kayak garukan kucing. Krek gitu Mas. Krek kayak gitu. Dan apa namanya? Indro memberanikan diri buat mengecek lemari itu. Mencoba mengecek dan pas dibuka nggak ada suara. Nah, setelah itu Indro pergi ke kamar Aldo sebelahnya. Dia gedor kamar Aldo, tapi Aldo nggak respon. Akhirnya dia ke kamar, 2 kamar setelah itu, ke sisi selatan, itu gedor kamarnya Oji, dibuka, akhirnya dia numpang tidur di situ. Gitu. Nah, si Aldo itu nggak bangun, ternyata karena ada sebabnya juga Om. Jadi dia males, tapi pas kejadiannya si Indro diganggu itu, si Aldo itu mendengar kayak ada orang gedorin tembok dari kamarnya Indro. Jadi kalau diduk-duk gitu pasti kedengeran kayak gitu Om. Nah dipikir si Indro yang gedor, akhirnya si Aldo juga bales gedor. Nah Indro denger Aldo gedor, ya udah digedor balik sama si Indro gitu Om. Setelah itu selesai, nggak terjadi apa-apa sih kayak gitu. Nah si Oji yang tadi dibangunin si Indro untuk numpang tidur, tengah malamnya dia terjaga Om. Dia terjaga, kemudian dia mendengarkan ada anak kecil nangis di pojokan. Jadi kayak anak kecil nangis sesegukan gitu. Itu anaknya laki-laki perempuan Mas katanya? Katanya cewek. Oh. Kebanyakan yang ganggu, nanti ada versi Rizky, itu cewek juga. Iya. Gitu. Itu sih Om. Tapi sebelum itu Om saya lupa. Sebelum itu, jadi pas suatu malam, saya kan di lantai 2. Iya. Kamar saya itu sebelahnya adanya namanya kamarnya adik gitu. Suatu hari saya tuh keluar kamar mau ke kamar teman saya yang lain. Nah, ketika saya keluar itu saya mencium bau nggak enak. Bau bangkai mungkin Om. Saya tapi nggak jelas waktu itu bau bangkai binatang apa, tapi itu sangat-sangat amis dan nggak enak kayak gitu. Kayak bau busuk, tapi terus amis kayak gitu Om. Terus saya manggil, adik sini, ada bau bangkai nggak ada. Terus aku sama si adik tuh nyium mengendus-ngendus. Iya, nggak ada ya. Oh ya udah mungkin bau nggak enak, selewat mungkin kayak gitu. Saya udah pergi ke kamar teman saya, terus saya balik. Tiba-tiba bau itu kecium lagi Om, dan baunya agak lebih kenceng. Saya nggak beranjak dari tempat itu. Saya teriak lagi, Dek, sini buruan cepet.
Ada yang datang, langsung, oh iya ya, bau ya kan. Akhirnya kita mencari sumber bau itu, dan di situ ada kamar kosong yang jarang ditinggali. Sumbernya dari situ. Kita coba endus, iya benar dari sini. Akhirnya saya minta tolong si yang penjaga kosan untuk bukain kamar itu. Karena kita takut ada bangkai ataupun hal-hal lain kayak gitu kan, Om. Kita coba cek, pas dibuka pintunya itu hilang baunya. Tiba-tiba hilang nggak ada bau apa-apa. Akhirnya kita coba cari di setiap seluk-beluk kamar itu, nggak ada apa-apa sampai plafon kita coba lihat, nggak ada apa-apa, nggak ada tikus mati atau kucing mati. Dan bahkan anehnya di situ nggak ada tempat sampah. Biasanya kan di tiap depan kamar ada sampah kan, Om. Yeah. Nah, di sekitar situ sampahnya itu bersih. Maksudnya dalam arti bukan sampah yang makanan yang bau atau apa seperti itu. Itu sampah yang kotoran biasa aja sih, Om. Kering gitu ya, Mas? Iya, sampah kering kayak gitu. Itu gangguan pertama, dan kedua yang mulai anak-anak teman-teman itu merasakan gangguannya seperti itu, Om. Nah, kalau dari versi yang lain, ya si Oji tadi mendengar anak kecil yang menangis. Bahkan si Oji itu, jadi dulu pernah saya kan part time, Om, jadi penjaga warnet. Saya sering pulang malam ataupun masuk malam, jadi sering keluar tengah malam. Satu waktu si Oji nanya, Yan, kemarin semalam siapa yang pulang terakhir? Aku, Ji. Aku bilang, aku baru pulang jam 1 malam. Kenapa? Aku bilangin. Ada siapa yang ribut di atasnya? Ah, nggak ada, Ji. Aku pulang parkir motor, nggak ada siapa-siapa, langsung masuk. Kenapa? Kayak ada orang ribut, berantem di atas. Seriusan? Nggak ada, Ji. Sumpah, aku jam 1 itu baru balik. Nggak ada apa-apa. Suasana kosan sepi. Aku pun belum langsung tidur, cuci muka, mandi, dan segala macem. Kan tidur jam 2-an, Ji. Oh gitu, itu. Jadi kayak ada orang berantem di lantai 2. Dia versinya gitu. Tapi lantai 2 itu kan kamar saya. Oh, maksudnya pasti kalau ada orang berantem ataupun ribut, pasti saya dengar. Ya. Dan dia ada di bawah, kamar di bawah, kayak gitu. Nah itu. Kemudian ada lagi versi teman saya itu melihat pocong tengah malam juga, seperti itu. Kemunculannya random, jadi kita tidak memprediksi ada apa dan kapan oleh apa kayak gitu. Itu random, bener-bener random. Bahkan pengalaman lucu itu si Rizky, Om. Namanya Rizky, yang di angkatan saya. Itu jadi dia pulang dari nugas dan dari warnet, kurang lebih tengah malam lah, Om. Tengah malam itu dia naik motor. Jadi di depan kosan itu ada pagar. Jadi pintunya itu pagar kosan, terus pintu gerbang utama, terus baru parkiran. Gitu. Jadi dia buka gembok, sebelum buka gembok parkiran itu dia datang. Tiba-tiba pas lagi motoran itu dia lihat anak kecil naik sepeda, ngayuh sepeda kecil-kecil gitu. Roda 3 itu, Mas? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi sepeda mini kayak gitu kan. Mini kecil ya? Muterin lapangan, terus ditanyain dengan polosnya sama Rizky. Dek, kamu ngapain malam-malam di sini? Cuman dijawab adiknya ini, main sepeda, Om. Terus anak kecil itu muter, si Rizky masuk motor, dan pas di parkiran dia baru sadar. Ku apa mau? Kayak gitu. Akhirnya si Rizky lihat nggak ada lagi anak kecilnya. Logikanya di situ adalah daerah kosan, Om, sebenarnya. Sangat jarang ada lingkungan rumah tangga. Dan kalaupun kosan, di situ tidak ada kosan rumah tangga. Dan yang lainnya itu tidak ada anak kecil waktu itu. Jadi serius sih, kayak anak kecil skondi kayak gitu. Ya udah, akhirnya itu. Terus ada lagi kalau saya versinya, jadi selain gangguan itu, Om, mimpi. Banyak kan saya di mimpi. Kayak ada komunikasi di situ. Terus saya waktu itu kalau gangguan di suatu hari, ketika saya sama Lina waktu itu mau ngambil dokumen di kosan. Waktu itu kosan lagi mati lampu, posisinya benar-benar mati lampu. Si Lina nunggu di ruang tamu di bawah. Saya ngambil dokumen di atas kamar saya. Saya tuh setengah lari naik tangga itu, tiba-tiba tangganya itu bentuknya huruf L, Om. Jadi gini,
naik terus belok ke sini. Nah, ketika saya naik terus tiba-tiba persimpangan untuk ke L kayak gitu, tiba-tiba kayak ada sesuatu yang turun dan saya cuma refleks gini. Ada yang turun dan itu seperti gede, tinggi, agak besar, berbulu, warna hitam kehijauan, hijau kehitaman kayak gitu sih Om. Terus kalau saya lagi kemudian pas malam-malam juga saya ke kamar teman saya di pojokan yang lain. Terus saya balik, nah pas balik itu tiba-tiba ada kayak rok melayang tapi ada rambut. Itu melayang di atas kepala saya dan otomatis saya refleks menghindar. Dan saya benar-benar lihat kayak gini, itu rok, make sure, terus hilang. Kemudian habis itu saya coba tidur, nggak tahu itu tindihan atau apa Om. Ketika saya tidur itu, setengah tidur, tiba-tiba berasanya itu tangan, pergelangan, tangan dan kaki itu kayak dipegang semua, jadi dicengkram gini, kayak ada yang nekan masuk, sampai saya baca-baca, sampai akhirnya saya pasrah baru hilang. Saya nggak tahu itu tindihan atau bukan. Nah, itu kalau saya. Terus kalau ada teman saya itu ada gangguan yang pocong juga. Itu dari mulai temannya Aldo dulu. Soalnya ada beberapa orang yang melihat pocong. Itu Aldo punya teman. Jadi temannya itu main ke kosan. Kamarnya Aldo itu di bawah. Nah, dia tuh temannya itu sekitar jam 10-11an melihat ke arah atas seberang kamar. Jadi kalau gini ya berarti ke sana kayak gitu. Dalam samar-samar itu ada yaitu pocong. Kelihatan gitu Mas? Kelihatan samar-samar terus kayak ngeliatin dia, jadi mereka lihat-lihatan. Akhirnya temannya si Aldo itu balik buru-buru pulang dan nggak menceritakan, besoknya baru diceritain kayak gitu. Terus ada lagi namanya Arsi, saya nggak tahu cerita kronologisnya itu gimana, cuman terakhir kemarin komunikasi di grup itu, jangan dilupain pocong yang setia di depan kamar saya gitu. Jadi dia, kamar Arsi itu ada di sisi sebelah selatan. Jadi kosannya itu segeri 4 Om. Jadi di sebelah selatan, dan itu katanya sering kemunculan pocong. Jadi pocongnya itu sebenarnya bukan nggak ganggu sih. Jadi semua makhluk yang ada di kosan itu nggak sampai mengganggu ke fisik sih Om. Cuman mereka menampakkan diri, mencoba berinteraksi, mungkin seperti itu sih Om. Kalau bikin sakit, ada satu temen namanya Iqbal Om. Jadi suatu hari dia merokok di luar kosan di depan gerbang. Nah, di kosan itu, jadi di seberang itu ada lapangan kosong, dan itu ada satu pohon, kalau nggak salah akasia atau apa, saya juga udah lupa Om. Jadi itu pohon lumayan gede lah, setinggi tiang listrik. Nah, tengah malam itu dia nongkrong nyebat gitu sendirian. Nah, tiba-tiba dari seberang itu, dari pohon itu muncul sosok tinggi. Mungkin si genderuwo sih Om maksudnya. Nah, si Iqbal tuh iseng, dia ambillah batu, dilempar. Nggak tahu itu ada hubungannya atau enggak Om. Besoknya dia hernia kayak gitu. Itu yang mengganggu sih Om. Tapi selebihnya tidak mengganggu kayak gitu. Nah, sempat juga sih Om saya mencari tahu sih Om. Saya sempat menanyakan ke teman saya yang indigo. Saya ajak ke kosan itu, dia sendiri capek di kosan. Dia bilang ini kayak pasar. Rame. Pasar iya. Atau tempat pembuangan. Versinya dia seperti itu. Itu versi yang pertama. Terus ketika saya jaga warnet di daerah itu juga dulu, saya sempat ngobrol sama salah satu warga yang udah lama ditinggal di situ Om. Nah, versinya si bapak-bapak itu dulu di daerah kosan saya itu memang katanya tempat buangan dalam tanda kutip. Dan di situ dulu katanya ada satu pohon zaman dulu itu kalau malam suka pindah pohonnya. Saya nggak ngerti itu benar atau enggak, cuman
Saya sempat cerita dengan bapak itu ketika saya jaga warnet di sekitar situ, Pak, daerah sini memang rodo angker lah. Jenengan kosan terbundi mas. Saya cerita di sini. Wah dulu katanya di kosan itu, daerah kosan itu memang rada angker mas kayak gitu. Itu sih, tapi saya tidak tahu, tidak menyelidiki sampai mana sih Om keangkerannya gitu. Oh iya. Kalau saya mas ya, tadi sempat Mas Yan cerita itu memang tempat ini tuh dulunya memang kebun mas. Kebun, benar disampaikan ada satu pohon besar, tetapi sebenarnya pohon besar itu berpindah-pindah itu dalam artian itu ilusi optik. Oke. Jadi memang ada satu pohon besar yang kemudian dirobohkan, tetapi di sekitar pohon itu memang dahulu sering dipakai orang tujuannya untuk sesuatu yang berkaitan dengan mistis atau klinik. Oh, gitu ya? Iya. Jadi ada orang yang mengakukan seperti pemujaan tertentu ya dengan satu entitas penjaga yang tadi disebutkan berwarna hijau, tinggi, hitam, serem gitu ya. Hijau tapi ada bulunya warna hitam, tapi kulitnya hijau. Itu ini mas, sebenarnya itu bukan genderuwo, tapi kalau bisa saya tafsirkan itu adalah botol hijau. Oh, beda ya Om? Beda mas, ya. Kalau Green Giant, saya punya teman juga di samping kosan, itu cewek. Kosan itu ternyata juga angker Om. Jadi bahkan saya sempat cerita kenapa saya bisa tahu kosan sebelah itu yang cewek. Jadi saya sempat WA-an lagi ngobrol, terus karena something kalau mereka itu habis maghrib itu nggak berani naik ke jemuran. Akhirnya mereka kalau itu SMS duluan, Mas temenin ke jemuran kayak gitu. Naik gitu ya? Iya. Dan di jemuran itu juga lumayan kenceng Om. Pusat energi di situ kayak mungkin di situ gelap sih Om. Itu ngap banget kayak gitu Om. Nah, singkat cerita, tumbal-tumbal itu diambil mereka ketika mati tanah kuburannya itu harus dibawa mas. Tanah kuburannya itu setiap beberapa hari sekali harus ditaburkan di pohon itu. Jadi di kosan jenengan. Ternyata tanah-tanah kuburan itu berasal dari mereka-mereka yang diberikan untuk tumbal itu.